Halo, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah statistika untuk penelitian pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang uji komparatif beda rata. Nah, di video kali ini adalah part 4. Nah, saya akan membahas tentang uji hipotesis beda rata pada dua sampel, yang mana sampelnya independen dengan menggunakan t-test atau student t. Nah, yang pertama di sini saya kasih contoh masalah. Seseorang ingin menunjukkan bahwa siswa kelas 5A memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa kelas 5B. Untuk itu, dia mengambil 15 siswa kelas 5A dan 16 siswa kelas 5B, sebagai sampel. Nah, nilai-nilai mereka adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini nilai dari kelas 5A dan ini adalah nilai dari kelas 5B. Kemudian, jika diasumsikan bahwa sampel-sampel tadi diambil dari populasi yang terdistribusi normal yang variansinya tidak sama dan tidak diketahui. Berarti ini pasti pakai uji T. Nah, dengan alfa 1%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Selanjutnya kita masuk ke analisis masalah. Tadi tujuan penelitiannya adalah siswa kelas 5A memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada kelas 5B. Nah, ini digunakan sebagai landasan penentuan hipotesis H1. Dengan demikian, H0-nya adalah mu1 kurang dari sama dengan mu2 dan H1-nya adalah mu1 lebih besar dari mu2. Nah, ini adalah hipotesis tipe B. Nah, perlu diketahui bahwa untuk menetapkan ini haruslah kelas 5A sebagai mu1 ya. Rata populasi siswa kelas 5A dan mu2-nya adalah rata populasi kelas 5B. Kemudian alfanya adalah 1%. Nah, hipotesisnya tadi adalah tipe B sehingga daerah kritisnya adalah T sedemikian sehingga T yang lebih besar dari alfa V. Kemudian datanya tadi adalah ini, yang mana sampel untuk kelas 5A adalah 14, sampel untuk kelas 5B adalah 16. Sehingga N-nya kurang dari 30. Nah, ketika N-nya kurang dari 30, maka variansi sampelnya tidak bisa diasumsikan sebagai variansi populasi atau S kuadrat tidak sama dengan sigma kuadrat. Nah, tadi juga diketahui bahwa variansinya tidak sama dan tidak diketahui. Maka kita lihat di sini variansi 1 tidak sama dengan variansi 2. Berikutnya kita harus memilih statistik uji manakah yang tepat, ya. Nah, kita lihat dari apa saja yang diketahui pada soal, maka di sini akan menggunakan uji T yang nomor 6 ini ya. Karena apa? Karena variansinya tidak diketahui dan tidak sama. Selain itu juga sampelnya itu tidak bisa mewakili ukuran yang dapat diasumsikan untuk populasi. Nah, dengan demikian ini adalah statistik uji yang dipakai. Kemudian kita coba ke solusinya. Ini tadi datanya. Kemudian tadi misalkan mu1 adalah rataan siswa kelas 5A dan mu2 adalah rataan siswa kelas 5B. Nah, ini adalah H0 dan H1-nya, yang mana H0-nya prestasi belajar siswa kelas 5A tidak lebih baik dari kelas 5B, dan H1-nya prestasi belajar siswa kelas 5A justru lebih baik daripada prestasi belajar siswa kelas 5B. Kemudian statistik uji yang digunakan adalah ini. Oke, yang mana TV ini tadi adalah derajat kebebasan ya. Biasanya kita menggunakan derajat kebebasan itu N-1 atau N1 tambah N2 kurang 2 ya. Nah, namun di sini derajat kebebasannya pakai rumus sendiri, yaitu seperti ini ya. Kemudian ini nanti sebagai acuan untuk penentuan V-nya. Oke, karena bentuk dari uji T pada T tabel itu adalah T alfa V. Nanti V-nya diambil dari sini. Kemudian, nah di sini ada S ya, S atau variansi S kuadrat atau variansi pada sampel. Nah, nanti menggunakan formula yang ini. Nah, pertama-tama kita harus mencari tahu variansi dari masing-masing kelompok sampel. Oke, ini adalah datanya tadi, sudah saya transposkan. Kemudian,
X-nya ini misalnya 66, maka X kuadratnya adalah 4356. Nah, dicari semuanya. X kuadrat dari setiap data. Kemudian nanti diperoleh sigma X, berarti ini dijumlahkan semua, dapatnya 1112. Dan ketika sigma X ini dikuadratkan, maka hasilnya adalah 1.236.544. Nah, kemudian ketika X kuadratnya ini dijumlahkan, berarti kita peroleh sigma X kuadrat. Nah, ini adalah 90.100. Jadi ini semua dijumlahkan. Kemudian N-nya tadi adalah 14. Nah, setelah kita peroleh semua sumbernya, kemudian kita substitusikan ke formulanya. Nah, ini sesuai dengan warna yang ada di sini. Misalnya N ini berwarna ungu, ya kita substitusikan. Nah, selanjutnya kita komputasi dulu. Nah, yang pertama kita hitung adalah yang bagian pembilang ya. 14 kali 90.100 adalah 1.261.400 dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Nah, tadi adalah 1.236.544. Setelah dikurangi baru dibagi dengan N kali N-1. Berarti 14 dikali dengan 13 adalah 132. Nah, oke, seperti ini. Dan ketika dikomputasikan, diperoleh variansi untuk sampel yang pertama pada kelas 5A adalah 136,57. Oke. Ya. Selanjutnya hal tersebut juga kita lakukan nanti untuk variansi kelas 5B ya. Nah, nanti di uji T-nya kita perlukan juga reratanya ya, rerata sampelnya. Nah, reratannya diperoleh dari sigma X dibagi dengan N atau 1112 dibagi dengan 14. Nah, diperoleh rerata sampel kelas 5A adalah 79,42. Nah, ini hal yang sama juga kita lakukan ke kelas 5B. Ya. Nah, diperoleh variansi kelas 5B adalah 90,116. Nah, untuk X-barnya atau rata sampelnya adalah 74,125. Nah, kita sudah peroleh semua. Selanjutnya kita harus mencari dulu V atau derajat kebebasannya. Nah, kita masukkan semua sumber yang kita perlukan tadi. Ini. Nah, untuk uji T ini ya, derajat kebebasannya, TV-nya untuk T tabelnya. Kemudian rumusnya adalah seperti ini. Nah, di sini perhatikan, sepertinya ini banyak sekali simbol yang di dalamnya ya, tapi sebenarnya ada keterkaitan antara sumber yang ada pada pembilang dan penyebut. Sekarang diperhatikan. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini adalah variansi 1 dibagi N1. Nah, ini sama dengan yang di dalam kurung ini. Namun ini dikuadratkan, berarti kita cukup cari ini, kita bisa gunakan di sini. Tapi yang di sini harus dikuadratkan. Oke? Ya. Nah, hal yang sama juga pada yang berwarna biru. Oke ya. Nah, selanjutnya kita cari dulu ya yang pembilang ini. Nah, kita substitusikan semua sumber ke sini. Nah, ini ada kesesuaian antara warna yang di sumber sini dan yang ada pada formula ya. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang di pembilang. Nah, yang pertama diperoleh 9,755. Nah, ini berarti sama dengan nanti yang di sini. Oke, yang di dalam kurung ini ya. Nah, kemudian yang di warna biru, nah ini adalah 7,509, hati-hati ya, bukan 7.509 ya. 7,509. Nah, karena sama maka ini juga digunakan yang di bagian penyebut ya, pecahan yang di bagian penyebut. Oke. Kemudian tinggal kita komputasikan. Nah, ini dijumlahkan, dapatnya ini 17,264, kemudian nanti dikuadratkan. Nah, selanjutnya setelah dikuadratkan diperoleh 298,045, kemudian dibagi dengan, nah ini harus dihitung dulu. Kemudian, nah setelah dihitung diperoleh 298,045 dibagi dengan 7,73 tambah 3,759, kemudian, nah ini diperoleh, selanjutnya diperoleh 298,045 dibagi dengan 11,489. Nah ini diperoleh dari 7,73 ditambah dengan 3,759 sehingga V-nya adalah 25,5
941. Nah, ini dipakai dengan aturan pembulatan ya, sehingga dibulatkan menjadi 26. Nah, aturan pembulatannya adalah, nah jika angka pertama di belakang koma ini lebih kecil dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Maka nanti kalau misalnya ini angka pertama di belakang komanya adalah 1, maka misalnya 25,141, maka kita pendekatannya V-nya adalah 25. Karena ini lebih besar sama dengan 5, karena 9 lebih besar dari sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas. Maka V-nya yang digunakan adalah 26. Oke, itu adalah V-nya. Selanjutnya kita harus mencari T hitungnya. Tadi sumbernya kita masukkan. Nah, ini yang tadi, yang di dalam kurung tadi yang berwarna merah, dan ini yang berwarna biru dengan V-nya adalah 26. Supaya komputasinya juga lebih mudah. Karena apa? Nah, kita perhatikan rumus ini. Nah, kita lihat yang ini, variansi untuk sampel kelas 5A dibagi dengan jumlah sampelnya. Nah, ini sama dengan yang ini tadi ya. Berarti ini kita bisa gunakan kembali. Oke. Nah, kemudian kita substitusikan yang diketahui pada sumber. Berarti yang berwarna biru adalah rata untuk sampel kelas 5A. Atau rata X bar satunya. Yang berwarna biru adalah X bar satunya, yaitu 79,42 dikurangi dengan X bar 2, berarti 74,125. Nah, D0-nya adalah 0 karena tidak membicarakan tentang selisih rataan. Kemudian ya, nah, di dalam akar ini tadi kita ambil nilai yang kita peroleh pada komputasi sebelumnya, disubstitusikan, kemudian nanti dijumlahkan baru di akar. Oke. Nah, ini sudah dijumlahkan pembilang dan penyebutnya, kemudian yang di dalam tanda akar harus diakarkan dulu. Nah, diperoleh seperti ini. 5,295 dibagi dengan 4,154. Sehingga diperoleh T hitungnya yang berwarna hijau ini adalah 1,274. Nah, selanjutnya T alfa V-nya adalah T 0,01 sebagai alfanya tadi, dan V-nya adalah 26. Nah, untuk mencari nilai dari T tabel ini, kita harus meninjau pada tabel T. Oke, berikut adalah penjelasannya. Nah, tabel T ini bisa dilihat pada halaman 331, yang mana T alfa V-nya tadi adalah 0,0126 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah untuk alfa 0,01. Nah, selanjutnya kita lihat V-nya atau derajat kebebasannya kan 26 ya. Berarti kita turun ke bawah. Nah, ini 26 ini kita turun ke bawah, kemudian kita ke kanan. Nah, diperoleh T tabelnya adalah 2,479. Oke, kita lanjut. Oke, tadi diperoleh T tabelnya adalah 2,476. Nah, berikutnya kita harus membandingkan T hitung dan T tabel pada daerah kritis ya. Oke, tadi tipe hipotesisnya adalah tipe hipotesis tipe B, sehingga DK-nya adalah T sedemikian sehingga T lebih besar dari T alfa V atau T tabel. Dengan demikian DK-nya adalah T sedemikian sehingga T lebih besar dari 2,479. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya kita letakkan. Nah, ini adalah T tabelnya. Kemudian yang berwarna hijau adalah T hitungnya. Nah, DK-nya adalah daerah yang lebih besar dari T tabel. Berarti dari 2,479 ke kanan. Seperti ini. Nah, kemudian ini adalah daerah kritisnya, yang mana daerah kritis adalah daerah penolakan H0. Sedangkan kita lihat bahwa T hitungnya ini berada pada daerah penerimaan H0. Sehingga T hitungnya ini adalah, yang T hitungnya yaitu 1,274, bukan elemen dari daerah kritis. Sehingga kita peroleh keputusan ujinya adalah H0 diterima ya. Nah, kita kalau mau menarik kesimpulan, kita harus meninjau kembali H0 dan H1 yang kita rumuskan tadi. Karena keputusan ujinya H0 diterima, maka ini yang diterima. Sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa prestasi belajar kelas 5A tidak lebih baik dari prestasi belajar yang dimiliki oleh siswa kelas 5B. Oke, ini adalah kesimpulannya. Nah, berikutnya saya akan memberikan tugas mandiri. Nah, ini silakan dibaca. Ada membandingkan dua model pembelajaran. Yang pertama adalah problem solving.
dan problem solving yang dimodifikasi dengan pendekatan blended learning atau PSBL. Nah, dibaca semua keterangannya. Nah, asumsinya sama, yaitu variansinya tidak sama dan tidak diketahui. Alfanya 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Oke, mungkin ini sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap kerja keras. Tuhan memberkati.